Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rifki Al-Hafif Maulana Kudus. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan untuk memenuhi nilai UAS dan UTS daripada mata kuliah model-model konseling. Baiklah, adapun soal pertama yaitu jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, dan analisis dan interpretasi atas resistensi. Teknik-teknik terapi psikoanalisis untuk mencapai tujuan psikoanalisis, yakni mencapai kesadaran klien, proses pemahaman atas tingkah laku klien, dan memahami gejala-gejala yang dialami klien. Adapun teknik-teknik terapi psikoanalisis adalah yang pertama, yakni asosiasi bebas. Teknik utama terapi psikoanalisis adalah asosiasi bebas. Analisis meminta pada klien agar membersihkan pikirannya dari pemikiran-pemikiran yang melintas dalam pemikirannya. Asosiasi bebas adalah mengingat kembali pengalaman-pengalaman di masa lampau dan melepaskan emosi yang berkaitan dengan keadaan trauma yang dialami di masa lampau. Yang kedua, yakni analisis mimpi, yaitu adalah sebuah prosedur yang penting untuk mengungkap bahan-bahan yang tidak disadari dan memberikan kepada klien pemahaman atau beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Mimpi-mimpi memiliki dua taraf isi, yaitu isi laten dan isi manifest. Isi laten terdiri atas motif-motif yang disamarkan, tersembunyi, simbolik, dan tidak disadari. Analisis dan penafsiran resistensi adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tak disadari. Freud memandang resistensi sebagai dinamika tak sadar yang digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan. Penafsiran analisis atau resistensi ditunjukkan untuk membantu klien agar menyadari alasan klien bisa menanganinya. Analisis dan penafsiran transferensi merupakan inti dari terapi psikoanalisis. Dalam analisis transferensi mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi. Penafsiran hubungan transferensi memungkinkan klien di masa lampau yang tetap dipertahankan hingga sekarang sehingga menghambat pertumbuhan emosionalnya. Baiklah, selanjutnya soal kedua. Jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Baiklah, neo-Freudian merupakan pendekatan psikologis yang berkembang dari psikoanalisis Sigmund Freud dengan tambahan pemokusan pada individu dan hubungannya dengan dunia luar. Ahli teori neo-Freudian antara lain Erik Erikson, Alfred Adler, dan Albert Ellis. Mereka memisahkan diri dari neo-Freudian karena memiliki pendapat yang berbeda dengan Freud. Baiklah, adapun soal yang ketiga yakni, coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior therapy. Baiklah, di sini classical conditioning adalah sebuah teori yang berada di dalam aliran psikologi behavioristik. Behavioristik seperti yang kita tahu meyakini bahwa perilaku individu disebabkan oleh pengalaman belajar yang berbeda. Behavioristik meyakini bahwa kepribadian kita terbentuk karena pengalaman dan lingkungan di sekitar kita. Dan pengkondisian klasik dari Pavlov menegaskan keyakinan ini. Proses classical conditioning terjadi atas 3 fase. Adapun fase pertama yakni sebelum pengkondisian bagian pertama, classical conditioning membutuhkan stimulus tak terkondisi yang kalau dilakukan akan memperoleh respon. Contohnya adalah memicingkan mata, itu kan refleks karena matanya ditiup. Fase kedua, selama pengkondisian ini adalah fase kedua dari proses classical conditioning. Di fase ini, stimulus terkondisi akan diberikan ke subjek, lalu diikuti dengan stimulus tak terkondisi. Ini dilakukan berulang kali. Akibat pemberian stimulus berurutan ini,
Temanmu menganggap kalau CS dan UCS ini akan selalu terjadi berurutan. Di sini stimulus yang dulunya nggak menghasilkan respons, pelan-pelan akan memunculkan respons. Fase ketiga yakni setelah pengkondisian, ini adalah tahap akhir dari pengkondisian. Stimulus terkondisi yang sebelumnya tidak memancing respons akibat selalu dikaitkan dengan stimulus alami, akhirnya bisa memicu respon. Dalam hal ini, memicingkan mata karena aba-aba. Respon yang kita munculkan ini disebut respon terkondisi. Pada tahun 1890-an, Ivan Pavlov meneliti air liur pada anjing sebagai respon saat diberi makan. Dia memasukkan tabung reaksi kecil di pipi masing-masing anjing untuk mengukur air liur saat anjing diberi makan atau dengan bubuk yang terbuat dari daging. Awalnya Pavlov menduga anjing-anjing ini akan mengeluarkan liur sebagai respon dari makanan di depan mereka, tetapi dia memperhatikan bahwa anjing-anjingnya mulai mengeluarkan liur setiap kali mereka mendengar langkah kaki asistennya membawakan makanan. Ketika Pavlov menemukan bahwa benda atau peristiwa apapun yang menurut anjing ada hubungannya dengan makanan akan memicu respon yang sama. Ia menyadari bahwa ia telah membuat penemuan ilmiah yang penting. Karena itu ia mengabdikan sisa karirnya untuk mempelajari conditioning ini. Baiklah, selanjutnya adapun soal nomor 4, yakni jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci teori Albert Ellis. Ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu yang pertama, antecedent event, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu, peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Yang kedua yaitu belief, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Adapun yang ketiga yaitu emotional consequence, merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat dari reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan antecedent event. Baiklah, kita masuki soal selanjutnya. Selanjutnya adapun soal nomor 5 yaitu jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Threat and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Baiklah, di sini teori Threat and Factor adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasikan jumlah ciri sejauh tampak dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian tertentu. Konseling Threat and Factor berpegang pada pandangan yang sama dan menggunakan tes-tes psikologis untuk menganalisis atau mendiagnosis seseorang mengenai ciri-ciri dimensi atau aspek kepribadian tertentu yang diketahui mempunyai relevansi terhadap keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam jabatan dan mengikuti suatu program studi. Menurut Winkel, istilah konseling Threat and Factor dapat dideskripsikan sebagai corak konseling yang menekankan pemahaman diri melalui testing psikologis dan penerapan pemahaman itu dalam memecahkan beraneka problem atau masalah yang dihadapi, terutama yang menyangkut pilihan program studi atau bidang pekerjaan. Hubungan antara konselor dan klien, menurut Sayekti, peranan konselor dalam hubungan antara klien dan konselor adalah yang pertama, memberitahu klien tentang berbagai kemampuannya yang diperoleh konselor dari hasil testing, angket, dan alat pengukur yang lain. Yang kedua, konselor secara aktif mempengaruhi pengembangan klien. Yang ketiga, konselor membantu mencari sebab individu tidak memiliki sumber personal untuk menentukan individualitasnya, karena ia tak dapat memahami dirinya secara penuh.
Diagnosis eksternal yang dilakukan konselor melengkapi persepsinya. Berdasarkan data yang ada, konselor merumuskan hipotesis untuk memahami individu. Yang keempat, konselor aktif dalam situasi belajar, melakukan diagnosis, menyajikan informasi, mengumpulkan dan menilai data untuk membantu individu. Sesuai dengan penjabaran peran konselor di atas, dapat disimpulkan sebagai peranan konselor di sini adalah memberitahukan, memberi informasi, mengarahkan. Karena itu pendekatan ini disebut dengan pendekatan yang kognitif rasional. Manusia dalam pandangan Rogers adalah bersifat positif. Ia mempercayai bahwa manusia memiliki dorongan untuk selalu bergerak ke muka, berjuang untuk berfungsi, kooperatif, konstruktif, dan memiliki kebaikan pada inti terdalam tanpa perlu mengendalikan dorongan-dorongan agresifnya. Filosofi tentang manusia ini berimplikasi dalam praktek terapi klien-centered di mana terapis meletakkan tanggung jawab proses terapi pada klien, bukan terapis yang memiliki otoritas. Klien diposisikan untuk memiliki kesanggupan dalam membuat keputusan. Pendekatan konseling client-centered menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Konsep pokok yang mendasari adalah hal-hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Terapi berpusat pada klien merupakan salah satu teknik alternatif dalam praktik pekerjaan sosial, terutama bagi terapis yang tidak begitu menguasai secara baik beberapa teori dan praktik pekerjaan sosial. Walaupun begitu, bukan berarti tanpa tantangan dan keahlian yang spesifik. Beberapa teori dan praktik pekerjaan yang bersifat dasar tetap menjadi kebutuhan mutlak dalam teknik terapi ini. Adapun hubungan konselor dengan klien, yakni konsep hubungan antara terapis dan klien dalam pendekatan ini ditegaskan oleh pernyataan Rogers, jika saya bisa menyajikan suatu tipe hubungan, maka orang lain akan menemukan dalam dirinya sendiri kesanggupan menggunakan hubungan itu untuk pertumbuhan dan perubahan. Sehingga perkembangan pribadi pun akan terjadi. Ada 6 kondisi yang diperlukan dan memadahi bagi perubahan kepribadian. Adapun yang pertama yaitu 2 orang berada dalam hubungan psikologis. Yang kedua, orang pertama disebut klien ada dalam keadaan tidak selaras, peka dan cemas. Yang ketiga, orang kedua disebut terapis ada dalam keadaan selaras atau terintegrasi dalam berhubungan. Yang keempat, terapis merasakan perhatian positif tak bersyarat terhadap klien. Yang kelima, terapis merasakan pengertian yang empatik terhadap kerangka, acuan internal klien dan berusaha mengomunikasikan perasaannya ini kepada terapis. Yang keenam, komunikasi pengertian empatik dan rasa hormat yang positif tak bersyarat dari terapis kepada klien setidak-tidaknya dapat dicapai. Baiklah, kita langsung masuk kepada soal nomor 6, yakni jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Teknik atau strategi intervensi banyak, namun yang paling banyak digunakan yaitu eksperimen mendorong, penggunaan bahasa, analisis impian, fantasi, bermain peran. Yang pertama yaitu eksperimen mendorong konseling dengan cara-cara baru. Tujuan konseling Gestalt adalah menciptakan eksperimen dengan konseli untuk membantu konseli. Adapun yang dibantu yaitu yang pertama mencapai kesadaran atas apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Kesadaran itu termasuk di dalamnya insight, penerimaan diri, pengetahuan tentang lingkungan, tanggung jawab terhadap pilihannya. Adapun yang kedua yaitu kemampuan untuk melakukan kontak dengan orang lain. Adapun yang ketiga yaitu memiliki kemampuan mengenali, menerima, mengekspresikan perasaan, pikiran dan keyakinannya. 2. Penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa ialah di mana seseorang konselor dapat mengubah iklim lingkungan dengan bahasa.
Ketiga ialah analisis impian. Analisis impian adalah konselih lebih mungkin memperoleh kesadaran. Yang keempat, fantasi. Fantasi adalah untuk membantu konselih dalam meningkatkan kesadaran diri. Yang kelima, bermain peran. Bermain peran salah satu bentuk bermain peran awal digunakan dalam psikodrama. Teknik ini apabila dikaitkan dengan pendekatan Gestalt sama halnya dalam 3 dimensi kesadaran, di mana konselor memberi perlakuan kepada konseli agar menjadi sadar pada saat sekarang dan saat ini. Selain itu, dalam Islam, konselor juga dianjurkan untuk mendoakan dan berdoa dengan menggunakan lisan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli, dengan maksud agar Allah senantiasa memberikan jalan terbaik bagi konseli. Sebab agama Islam pada hakikatnya adalah memberikan pencerahan terhadap pola sikap, pola pikir, dan pola perilaku umatnya ke arah kehidupan personal dan sosial yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan ukhuwah. Baiklah, kita masuki soal yang ketujuh, yaitu jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Baiklah, jawabannya adapun 3 aspek logoterapi, yaitu yang pertama, freedom of will atau kebebasan berkeinginan. Kebebasan berkeinginan adalah ciri yang unik dari keberadaan pengalaman manusia. Manusia tidaklah bebas dari kondisi-kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis, tetapi manusia berkebebasan untuk mengambil sikap terhadap kondisi-kondisi tersebut. Kebebasan berkeinginan adalah kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap manusia. Menurut Frank, hidup punya potensi untuk memiliki makna, apapun kondisi atau masalah yang sedang dihadapi, bahkan dalam kondisi yang paling menyedihkan sekalipun. Manusia memiliki kemampuan untuk mengubah aspek-aspek hidup yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Yang ketiga yaitu keinginan akan makna, mendorong manusia untuk melakukan berbagai kegiatan agar hidupnya dirasakan berarti dan berharga. Keinginan akan makna adalah dasar perjuangan manusia untuk menemukan dan memenuhi makna dan tujuan dalam hidupnya. Baiklah, selanjutnya kita masuki soal nomor 8, yakni jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Baiklah, dalam makalah kelompok yang saya presentasikan, di sini saya membahas mengenai model konseling terapi realita. Di dalam model konseling terapi realita, adapun yang kita bahas yang pertama yaitu mengenai pengertian terapi realita. Bimbingan konseling realistis adalah model bimbingan belajar yang termasuk dalam kelompok bimbingan kognitif perilaku. Fokus terapi konseling realitas adalah masalah hidup yang dirasakan klien saat ini dan dilaksanakan melalui interaksi aktif antara konselor dan klien. Dalam hal ini, keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh konselor sejati. Konselor realitas atau terapi realitas dikembangkan oleh William Glasser pada tahun 1960-an. Sebagai tanggapan atas penolakan konsep konseling psikoanalistik, Glasser percaya bahwa psikoanalisis adalah model pengobatan yang tidak memuaskan dan tidak efektif, sehingga ia memiliki motivasi untuk memodifikasi konsep psikoanalisis dan mengembangkan pemikirannya sendiri, berdasarkan kehidupan dan pengalaman kliennya. Yang kedua yaitu mengenai konsep dasar terapi realita. Ketika William Glasser mengembangkan teori dan metode terapi realitas, ia didasarkan pada filosofi yang hampir sama dengan Red karya Albert Ellis. Filosofi manusia Glasser lebih cocok diungkapkan dalam pandangannya tentang sifat manusia sebagai berikut. Yang pertama yaitu manusia memiliki satu kebutuhan psikologis yang berjalan sepanjang hidup. Yang kedua, pola setiap individu. Karakteristik kepribadian individu-individu ini bersifat universal dalam semua budaya manusia.
Yang ketiga yakni tiap orang mempunyai kemampuan potensial untuk tumbuh dan berkembang sesuai pola-polanya tertentu. Kemampuan untuk tumbuh dan berkembang tersebut dapat menjadi aktual. Yang keempat, reality terapi tidak bersandar pada hakikat itu sendiri. Artinya individu itu tidak bisa mendambakan potensi yang telah dimiliki dan dibawa sejak lahirnya untuk berkembang dengan sendirinya. Yang ketiga yakni tujuan konseling realita. Konseling realita bertujuan untuk membantu individu mencapai otoritas dengan identitas yang sukses sebagai tujuan khusus mereka. Konsultan dalam proses konsultasi berusaha membantu klien memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan hak, tanggung jawab, dan kenyataan. Dalam hal ini, klien mempelajari keterampilan umum, keterampilan kognitif atau intelektual, dan keterampilan menghadapi masalah hidup. Yang keempat yakni mengenai hubungan konselor dan klien. Yang pertama, konselor. Tugas utama konselor adalah menghubungi konseli, kemudian mengkonfirmasi konseli dengan membiarkan konseli mengambil keputusan. Konsultan leverage bertindak sebagai mentor untuk membantu klien mengevaluasi perilaku mereka secara realistis. Yang kedua, konselor. Dalam konseling yang sebenarnya, pengalaman yang perlu dimiliki konselor adalah pesan yang berfokus pada perilaku yang dimainkan oleh konseli dalam proses konseling. Atau konseling harus memperhatikan perilakunya sendiri daripada perasaan dan sikapnya sendiri. Yang ketiga yaitu situasi hubungan. Pembinaan realistis didasarkan pada hubungan pribadi dan partisipasi antara pelatih dan pelatih. Seorang konselor yang sangat bersemangat memahami, menerima, dan percaya bahwa orang memiliki kemampuan untuk mengembangkan identitas yang sukses harus menyampaikan informasi yang dia dibantu kepada konseli. Yang kelima yaitu teknik konseling realita. Yang pertama yaitu memperkuat tingkah laku, yang kedua yaitu modeling, yang ketiga yaitu metafor, yang keempat yaitu hubungan, dan yang kelima yaitu pertanyaan. Adapun yang keenam yaitu asumsi perilaku bermasalah. Terapi realitas pada dasarnya tidak mengatakan bahwa perilaku individu adalah perilaku abnormal. Menurut konsep perilaku konseling yang sebenarnya lebih berkaitan dengan perilaku yang pantas atau perilaku yang tidak pantas. Menurut Glasser, dasar dari terapi realitas adalah membantu klien memenuhi kebutuhannya. Pandangan tentang sifat manusia ini mencakup pernyataan bahwa kekuatan pertumbuhan memotivasi kita untuk memperjuangkan identitas yang sukses. Penderitaan pribadi hanya dapat diubah melalui perubahan identitas. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan terapi realita. Yang pertama, kelebihan. Adapun kelebihan terapi realita ini, yang pertama adalah penerapan realitas ini dapat digunakan secara fleksibel dalam konseling individu atau kelompok. Yang kedua, terapi realistis cocok untuk pengobatan gangguan perilaku, penyalahgunaan obat, dan gangguan kepribadian. Yang ketiga, terapi realitas meningkatkan rasa tanggung jawab dan kebebasan individu alih-alih menyalahkan atau mengkritik seluruh kepribadian. Yang kedua yakni kelemahan terapi realita. Ya, adapun kelemahannya yaitu yang pertama, terapi realita sangat mementingkan perilaku saat ini, sehingga terkadang mengabaikan konsep lain seperti pikiran bawah sadar dan riwayat pribadi. Yang kedua yaitu terapi realita bergantung pada pembentukan hubungan yang baik antara konselor dan konseli. Terapi realita mengandalkan interaksi bahasa dan komunikasi dua arah. Baiklah, sekian saja yang dapat saya jawab daripada soal yang telah diberikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.